Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang sepatutnya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kita berjumpa kembali di video yang kedua ini ya, untuk membaca kitab yang ada bersama kita, yaitu kitab fikih. Kita masuk di halaman 94 di bab salatul jamaah. Yang pada video yang pertama kita udah ngebahas tentang masalah hukum, keutamaan, kemudian uzur, dan bagaimana hukum salat berjamaah bagi wanita, dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang wanita ketika hendak keluar dari rumah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Baik, salatul jamaah. Salatul jamaah maknanya adalah salat berjamaah. Al-kalimatu al-jadidah, al-kalimat al-jadidah, yaitu kosakata yang baru. Nah, di sini saya akan beri kotak agar memudahkan dari sekalian untuk mencatat makna dari kalimat demi kalimat atau kata demi kata yang saya terjemahkan. Awwada yu'awwidu, membiasakan. Wah, bahasa Arab. Membiasakan. Awwada yu'awwidu, ini kata kerja. Awwada ya, sudah membiasakan. Yu'awwidu, akan membiasakan. Ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kemudian ihtataba yahtatibu, mengumpulkan kayu bakar. Mengumpulkan kayu bakar. Ihtataba, sudah mengumpulkan kayu bakar. Yahtatibu, akan mengumpulkan kayu bakar. Ini juga fi'il madhi dan fi'il mudhari'. A'ma artinya buta, seseorang yang buta. Al-fadhu, al-fadhu artinya sendiri, munfarid ya, artinya sendiri atau munfarid. Rakhasa yurakhisu, artinya meringankan, Nah, meringankan. Rakhasa yurakhisu, meringankan. Rakhasa, sudah meringankan. Yurakhisu, akan meringankan. Di dalam kurung abaha, yaitu membolehkan. Al-mar'us, ini yang dipimpin, atau kita bisa artikan rakyat ya, yang dipimpin, dalam kurung rakyat. Nah, kemudian mutahabun, saling mencintai ya. Kemudian mutaqarribun ya, mendekatkan. Kemudian ta'atuf, saling berlemah lembut ya. Kemudian tanmiyah, menumbuhkan ya. Ini kalimat demi kalimat yang Ustadz terjemahkan yang ada di dalam kotak biru ini, yaitu di al-kalimat al-jadidah. Kita bisa ulang kembali. Awwada yu'awwidu, artinya membiasakan ya. Kemudian ihtataba yahtatibu, maknanya adalah mengumpulkan kayu bakar. A'ma artinya buta ya. Al-fadhu atau al-munfaridu, ini artinya sendiri. Rakhasa yurakhisu, artinya meringankan atau merukhsah ya, bahasa itu udah biasa di bahasa Indonesia, artinya rukhsah yaitu meringankan. Abaha, ada dalam kurung, artinya membolehkan ya. Kita kasih dalam kurung deh biar jelas. Abaha yubihu, membolehkan. Nah, itu dia mana abaha yubihu. Al-mar'usu, itu yang dipimpin, bisa kita artikan rakyat atau bawahan juga bisa. Rakyat atau bawahan, bukan baju ya, nanti dikira baju. Bawahan
Kemudian mutahabun saling mencintai, mutaqarribun mendekatkan, ya, saling berlemah lembut itu ta'atufun, kemudian tanmiyah itu menumbuhkan. Baik, kita masuk kepada hukum salatil jamaah. Hukum salat berjamaah. Kita lihat di sini. Hukum salatul jamaah, salatul jamaati wajibatun. Salat berjamaah hukumnya wajib. Lianna dikarenakan, ya, hukum salat jamaah wajib, ya, salat jamaah hukumnya wajib. Kita kasih hukum walaupun tidak ada kalimat hukum di sini. Hukumnya wajib, ya, supaya mendekati makna dan pemahaman. Kemudian lianna dikarenakan salat fi jama'atin, lianna salata fi jama'atin, karena salat berjamaah, ya, berjamaah, tu'awidu, ya, akan membiasakan muslim, ya, membiasakan seorang muslim, ta'ah, taat, menjadi taat, ya, kalimatnya taat, dan disiplin. Kita asingkan wan nizam, maksudnya nizam taat dengan peraturan, nizam disiplin, ya. Jadi orang sholat itu disiplin waktu, disiplin gerakan, disiplin zikir, semua disiplin, ya. Dan sholat berjamaah itu disiplin, ya. Bagaimana bentuk kedisiplinan dan ketaatan seorang muslim ketika sholat berjamaah? Mari kita lihat. Nah, yang di sini disebutkan fal musallun, ya, orang yang mengerjakan sholat, ya, orang yang mengerjakan sholat, yaf'alun, nah, melakukan apa yaf'aluhu yang dilakukan imam, ya, maksudnya mengikuti, ya, dan, ya, fala yasbiquhu. Jadi fal musalluna, seorang yang sholat itu, ya, sholat berjamaah, yaf'alun, mereka akan mengerjakan atau mengerjakan apa-apa, ya, mereka mengerjakan sholat, ya. Jadi orang yang mengerjakan sholat melakukan apa-apa yang dilakukan oleh imam, ya, yang dilakukan oleh imam, ya, dia ngikutin. Dan maka tidak, fala yasbiquhu, tidak diperbolehkan mendahuluinya, ya, tidak diperbolehkan mendahuluinya seseorang pun, ahadun, ya, seseorang pun nggak boleh mendahului imam, dan menyelisihinya, jadi nggak boleh menyelisihinya, ya, mendahulunya maupun menyelisih tidak boleh. Fi asna'i ta'diyatiha, ketika melaksanakan sholat, ya, fi asna yaitu ketika ta'diyatiha, melaksanakan sholat, kembali kepada sholat. Nah, di sini kita ketahui di mana dilakukan di masjid. Wahiyatu qamu, dan sholat berjamaah dilakukan, atau bahasa kita dilaksanakan, tuqamu, ya, tuqamu itu dilaksanakan di fil masjid, di masjid, awil madrasah, atau di sekolah, ya,
ya, atau di mana saja, ya, atau di tempat mana saja yang suci, ya. Karena ada beberapa tempat yang dilarang kita melakukan sholat, seperti WC, kemudian seperti kuburan, dan kandang unta. Ini ada dalil yang berkaitan tentang hal tersebut. Nah, kemudian waddalilu ala wujubiha, dan dalil tentang dalilu ala wujubiha, tentang wajibnya sholat berjamaah. Hak di situ sholat berjamaah, ya, berjamaah. Apa yang diriwayatkan, marawahu, apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, apa yang telah diriwayatkan oleh Alhamdulillah, bersin. Mereka kalian jawabnya dengan yarhamukallah. Saya jawab yahdikumullah. Abu Hurairah, ya. Marawahu Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita angkat sedikit, ya, biar terlihat. Nah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul utusan Allah, semoga salawat dan salam ke atas beliau, qala, berkata, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang di tangannya jiwaku, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, walladzi nafsi biyadi, kalau kita artikan seperti itu, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi bukan demi jiwaku yang berada di tangannya, tapi demi zat Allah yang jiwaku, nafsi ini jiwa, berada di tangannya. Laqad, sungguh benar-benar, ya kan. Ustaz artikan di sini laqad, sungguh benar-benar. Hamamtu, aku berniat, aku berkeinginan. Jadi hamamtu itu keinginan yang sangat, ya. An amura bihatabin fayuhtataba, ya, aku menginginkan agar memerintahkan, ya, agar memerintahkan kayu bakar dikumpulkan. Bihatabin yuhtatabu, ya, seperti kita ketahui ihtatoba yahtatibu, ini artinya mengumpulkan, ya. Hatab di sini adalah kayu bakar. Bihatabin ini kayu bakar, fayuhtatabu, agar dikumpulkan. Kemudian kata beliau, summa, kemudian, amuro rojulan, aku amuro artinya memerintahkan, rojulan, ya, seseorang laki-laki, ya, faya umman nas, faya umman nasa, faya aku memerintah seorang laki-laki untuk mengimami manusia, ya, jadi imam, ya. Jadi azan kemudian disuruh jadi imam, ya, seseorang, bukan Nabi SAW. Tsumma ukhalifa, kemudian aku tinggalkan orang tadi, yang tadi sholat berjamaah, ya, bersama imam yang dipilih oleh Rasulullah. Kemudian aku meninggalkan mereka, ila rijal, kepada laki-laki. Nah, ini kelihatannya kalau Ustaz lihat, Allah Ta'ala alam, ya, apakah ini riwayatnya kurang sempurna menurut saya, ya. Ila rijalin, ya, kepada laki-laki yang di sini maksudnya yang sholat di rumah-rumah mereka. Fa'ahrik alaihim buyutahum, maka kata Nabi SAW, aku akan membakar mereka dan juga rumah-rumah mereka.
Muttafaqun alaih. Fa'ahrik artinya membakar, maka aku bakar. Fa'ahriq, ya, maka fa'ahriq alaihim, aku akan membakar mereka dan rumah-rumah mereka. Atau di sini diartikan aku akan membakar rumah-rumah mereka beserta merekanya juga. Muttafaqun alaih. Nah, ini ancaman dari Nabi SAW menandakan bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib, tidaklah wajib, melainkan Nabi SAW sampai mengancam begitu rupa untuk orang-orang laki-laki meninggalkan masjid. Nah, adik-adik bisa lihat di bawah ini juga ada terjemahannya. Nah, seperti ini terjemahannya. Ini terjemahan lengkap yang Ustadz ambil dari salah satu website yang terpercaya tentang masalah hadis ini. Makanya ada beberapa yang tertinggal. Kalau kita lihat seperti ini dalilnya. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berniat, laqad hamamtu, menyuruh mengumpulkan kayu bakar, bihatabin fayuhtataba, lalu aku menyuruh, nah ini yang tidak ada ya, lalu aku menyuruh azan untuk salat, ya, fayu azan, agar seseorang mengumandangkan azan. Nah, ini ada nih, faya uman nas, kemudian kusuruh laki-laki untuk mengimami orang-orang. Setelah itu kudatangi orang-orang yang tidak, nah ini di sini tidak ada nih, tidak menghadiri salat jamaah. Ya, ukhalifan nasa ila rijalin lam yahduru salatal jamaah, yang mereka tidak hadir salat jamaah. Fa ahriqu alaihim buyutahum, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka agar mereka meninggalkan rumah dan kemudian salat di masjid. Ya, ini menandakan bahwasanya perkara yang mulia, perkara yang agung, perkara yang sangat diperhatikan di dalam Islam, yaitu salat berjamaah. Karena salah satunya tadi mengajarkan seorang muslim agar menjadi seseorang yang taat dan disiplin, ya, sebagaimana yang mereka lakukan di dalam salat, yaitu mengikuti imam tanpa menyelisihi imam tersebut. Baik, ya, ini seperti gambarnya salatul jamaah, mereka sedang ruku. Kemudian kita masuk ke halaman berapa ini? Halaman 96. Nah, di halaman 96 ini wa anhu. Anhu di sini maksudnya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini sama, yang tadi kan Abu Hurairah dan ini juga riwayat dari Abu Hurairah, maka disebut dengan wa anhu, dan darinya. Nya di sini adalah Abu Hurairah. Qala, berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seseorang laki-laki datang, ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan selamat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun a'ma, ya, seorang laki-laki yang buta. Rajulun a'ma. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ini wahai Rasulullah, laisa li mursyidun, ya, aku tidak memiliki orang yang yakuduni ila masjid, yang mengantarkanku ke masjid. Ya, dia bilang yaku mursyidun, ya, mursyid orang yang memberikan petunjuk, maksudnya petunjuk yang antar maksudnya, ya. Mursyidun yakuduni, yang mengantarkan aku, kata orang buta tadi, ilal masjidi, ke masjid, ya. Yakuduni ilal masjidi, yang mengantarkanku ke masjid. Fasa'ala, maka ia meminta. Fasa'ala, maka dia meminta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam kepada Rasulullah, an yurakhisa lahu, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan hukuman, ya, memberikan keringanan baginya. Maksudnya yang tadi kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah itu wajib. Nah, karena dia ini buta, ada uzur dong, boleh bagi dia untuk tidak pergi ke masjid, ya. Fayusalli fi baitihi, ya, agar dia yusalli, sholat, fi baitihi, di rumahnya, atau agar dia bisa sholat di rumahnya. Ini dia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW. Farakhasalahu, maka Nabi pun
memberikan keringanan. Ya, kamu boleh untuk sholat di rumahmu, ya, karena kamu tidak ada yang mengantarkan dirimu. Falamma walla, maka tatkala, namun ya, ketika ia telah beranjak, maksudnya dalam keadaan duduk bersama Rasulullah, kemudian dia akan beranjak mau pergi, ya, kemudian da'ahu, ya, falamma walla, ketika dia beranjak, walla ini artinya beranjak, da'ahu, maka Rasulullah memanggilnya. Faqalalah, maka Nabi berkata kepadanya, hal apakah tasma'u, kamu mendengar, an-nida'a, panggilan, bis sholat, maksudnya di sini adalah azan. Maka orang buta tersebut menjawab, qala na'am, iya Rasul, aku mendengar. Qala fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Nah, ini menandakan bahwasanya perkara sholat jamaah itu adalah hal yang wajib. Bahkan sampai orang yang buta sekalipun, sampai mereka diperintahkan untuk sholat. Ya. Sampai dikatakan mereka memberikan tali dari masjid ke rumah mereka agar mereka bisa berangkat ke masjid dengan petunjuk dengan tali tersebut. Subhanallah, ini usaha mereka untuk melaksanakan perintah yang begitu besarnya. Baik, apa hikmahnya? Nah, maka kita lihat di sini, hikmatun masyru'iyyatiha, hikmah disyariatkannya salat berjamaah. Ya, hikmah disyariatkannya salat berjamaah. Apa hikmahnya? Mari kita lihat. Hikmah disyariatkan salat berjamaah, ya. Yang pertama, al-musawah, persamaan. Ya, persamaan. Bukan perhitungan persamaan, ya. Di sini maksudnya tidak ada tidak ada yang namanya kasta di dalam Islam. Persamaan bainal muslimin, di antara kaum muslimin, ya. Tidak ada perbedaan, ya, al-musawah, sama semuanya. Fataro, maka kamu melihat, ya. Fataro, di dalam sof, ya, atau saf, ya. Sof yang satu, sof yang sama, yang satu, ya. Sof yang satu. Al-fakir wal ghani, ya. Orang fakir, yang satu fakir dan kaya, ya. Maksudnya di sop yang sama itu berdiri sejajar rapat, ya, antara yang fakir dan yang miskin, antara yang fakir dan yang kaya, antara yang fakir dengan yang sedang-sedang, yang miskin dengan orang yang mampu, sama semuanya, ya. Jadi al-fakir orang fakir, wal ghani orang yang ghani. Kemudian wal khadimu wasayyid, pembantu atau bawahan, pembantu dan tuan, ya. War-ra'isi wal mar'us, ya. Pemimpin dan rakyat, ya. Semua menjadi satu di dalam satu soft. Tidak ada perbedaan di antara mereka, ya. Yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanmiyatul ukhuwah. Tanmiyah tadi sudah kita terjemahkan, maknanya adalah menumbuhkan. Menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Al-ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan persaudaraan, ya. Karena muslim dan muslim itu adalah saudara
seiman, ya, tanmiyatul ukhuwah islamiyah. Kemudian apalagi wa taqwiyah, dan menguatkan. Apa yang dikuatkan? Wa taqwiyatu rawabita, ya, menguatkan ikatan cinta, ya. Wah, menguatkan ikatan cinta di antara kaum muslimin, saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai kepada mereka karena mereka sama, yaitu dalam artian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk daripada akidah al-wala wal bara, ya. Saling memberikan loyalitas terhadap kaum muslimin. Wa ta'atufi bainal muslimin, dan saling mengasihi antara kaum muslimin. Ya. Nah, antara kaum muslimin ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa fauqa hadza, kita artikan wa fauqa hadza ini lebih dari dua hal yang tadi, lebih dari, ya, fauqa itu atas, ya. Wa fauqa hadza, lebih dari ini, maksudnya lebih dari tadi persamaan di antara kaum muslimin, kemudian kuatnya ikatan antara kaum muslimin, taqwiyatur rawabitul hub wa ta'atufi bainal muslimin. Yang ketiga adalah lebih dari itu, ya, fauqa itu atas, ya. Jadi maksudnya lebih dari itu kita artikan. Lebih dari ini, hadza itu ini. Lebih dari ini adalah sawabullah. Ya, lebih dari ini itu adalah pahala, ya, pahala dari Allah yang diberikan, alladzi yu'tihi, yang diberikan, ya, alladzi yu'tihi, yang diberikan, liman, bagi siapa saja, ya, yu'tihi liman, bagi siapa saja, yuhafizu, yang menjaga salat, ya, berjamaah. Nah, lebih dari ini apa itu? Lebih dari dua hal tadi, yaitu sawabullah, pahala dari Allah yang diberikan, ya, alladzi yu'tihi, ya, pahala dari Allah yang diberikan, atau yang Allah berikan, pahala dari Allah yang Allah berikan, bukan diberikan, ya. Yang Allah berikan bagi siapa saja, liman, bagi siapa saja, yuhafidhu, yang menjaga, ala salatin, menjaga salat, fi jama'atin, secara berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ani bin Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, inna Rasulullah, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, pernah berkata, salatul jamaah, salat berjamaah, afdalu, lebih utama, min salatil fadzi, daripada salat sendirian, wa isyrina darajah, bisa ba'i wa isyrina darajah, 27 derajat. Ustaz ulang kembali, salat berjamaah, ya, salat berjamaah, afdalu, lebih utama, min salatil fadzi, dari salat sendirian, bisa ba'i wa isyrina darajah, 27 derajat. Baik, alhamdulillah sudah kita terjemahkan. Jika adik-adik ingin mengoreksi kembali terjemahan yang sudah Ustaz terjemahkan, silakan diulang nanti videonya, dan kemudian insyaallah di
ada tugas yang kalian harus selesaikan, insya Allah sekitar 10 soal ya. Soalnya adalah hanya menerjemahkan saja, menerjemahkan kata atau menerjemahkan kalimat. Nanti tinggal dikerjakan. Ustaz akan berikan link ini, link YouTube-nya, begitu juga link dari assessment yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumullah khairan atas waktu yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang dapat menjaga salatnya, karena salat adalah suatu yang dihisab pertama kali ya. Awwalu ma yuhasabu as-shalah, pertama kali dihisab adalah perkara salatnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.